Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianto Andri Ardiansyah dari kelas 12 Elim 1 dan saya dari peminatan kerja. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi elektronika industri untuk ulangan semester bahasa Indonesia, ulangan akhir. Saya akan menjelaskan tentang AC, arus bolak-balik. Apa itu AC? AC adalah alternatif current. Arus AC adalah arus listrik yang nilainya berubah-berubah setiap satuan waktu. Arus ini dapat pula disebut dengan arus bolak-balik. Listrik arus bolak-balik dihasilkan oleh sumber tegangan listrik yang terjadi pada pusat-pusat tenaga listrik. Jadi itu dari PLN gitu, dari pokoknya dari PLN ya. Terus pada umumnya arus bolak-balik banyak digunakan di kehidupan sehari-hari. Contohnya ya sebagai lampu, sebagai setrika, kipas angin dan lain-lain yang biasa digunakan di rumah-rumah ataupun di manapun. Dan yang kedua ada arus DC. Arus DC sendiri adalah direct current. Arus DC adalah arus listrik yang nilainya tetap atau konstan terhadap satuan waktu. Jadi kalau arus DC itu tidak bolak-balik, jadi cuma satu arah aja. Kalau arus AC itu bolak-balik karena dari sumber tegangan yang tinggi dari PLN. Arus ini dapat pula disebut dengan arus searah. Tadi yang saya bilang arus searah. Contoh sumber listrik arus searah adalah baterai dan aki. Gitu. Jadi kalau baterai itu langsung satu arus gitu menuju ke input gitu. Karena itulah listrik banyak digunakan untuk alat elektronik, kontrol, otomotif dan lain-lain. Nah, di sini ada juga nih lebih berbahaya mana sih, arus AC atau arus DC? Nah, arus AC itu biasanya frekuensinya itu antara 50 sampai 60 Hz. Nah, pokoknya di setiap negara itu berbeda-beda. Nah, di Indonesia itu 50 sampai 60 Hz. Terus arusnya bervariasi pada setiap waktu karena tergantung dari PLN-nya gitu, dari gardu. Terus juga bentuk gelombang arus AC itu sinusoidal, trapesium, segitiga dan segi empat. Faktor daya biasanya antara 0 dan 1. Sedangkan arus DC yaitu tidak digunakan untuk memindahkan energi dalam jarak jauh karena akan kehilangan energi. Jadi kalau arus AC itu kan buat pembangkit listrik ya. Jadi membangkitkan listrik ke seluruh rumah gitu. Kalau arus DC itu ya yang satu alat aja gitu. Jadi contohnya baterai untuk menghidupkan remote. Jadi ya udah remote aja gitu. Nggak bisa kayak yang besar gitu, nggak bisa. Terus juga frekuensinya selalu 0, arusnya tetap karena satu arah, faktor daya selalu 1. Kalau AC tadi 0 dan 1, bentuk gelombangnya murni atau lurus karena satu arah. Nah, di sini bila kita tersengat listrik 200 volt pada arus AC merupakan arus bolak-balik sehingga suatu saat mencapai tegangan 0 volt selama siklus. Saat itu tubuh yang akan tersengat diri dari konduktor. Jadi kalau tersengat arus AC itu bisa kayak bisa sadar gitulah, maksudnya bisa terlepas karena suatu saat nanti listrik itu akan berarus 0 volt gitu. Sedangkan kalau dari arus DC itu karena arus satu arah, jadinya kalau kita tersengat listrik satu arah, jadinya kalau masukannya dia 200 volt, nah dia itu akan tetap 200 volt sampai kapanpun atau sampai dihentikan lah gitu. Nah, namun kebanyakan orang tersengat listrik arus AC karena masyarakat Indonesia kebanyakan menggunakan arus ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kesimpulannya dari video
saya yang singkat ini, artinya kesimpulannya, berhati-hatilah dalam menggunakan barang elektronik dan berhati-hatilah jika menggunakan, ya ada sengatan menggunakan barang elektronik yang ada listriknya gitu. Pokoknya kalau pakai barang yang ada sengatan listriknya gitu bervolt, eh, sebisa mungkin tangan jangan basah gitu. Terus juga hindari dari anak-anak kecil, kalau tidak bisa membongkar barang yang bertegangan tinggi jangan mencoba-coba, berikan saja pada yang bisa atau yang ahlinya. Sekian dari saya, dari Novianto Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.